فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab yang ke-6. Di sini Al-Imam At-Tirmidzi membuat satu bab berkaitan dengan persoalan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemir rambut atau uban beliau. Masih ada keterkaitan dengan bab sebelumnya tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penuturan riwayat-riwayat yang sahih dari beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwasanya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya sedikit sekali. Ada pada 3 titik. Anas bin Malik mengatakan jumlahnya sekitar 14 helai atau 20 helai ketika wafatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut versi Anas bin Malik, Nabi tidak pernah menyemir rambutnya yang beruban itu karena ubannya sedikit, tidak perlu diwarnai dengan henna, dengan pewarna. Sedangkan Abu Bakar Siddiq mewarnai rambutnya, Umar pun demikian. Ternyata di sini ada fakta lain, ada riwayat lain yang seakan-akan menerangkan bahwa Rasulullah mewarnai rambutnya atau mewarnai ubannya. Begitulah fenomena dalam hadis ini. Ketika hadis-hadis dikumpulkan dalam satu bab, dalam satu tema, kita akan bertemu dengan fenomena-fenomena yang seperti ini, yang dalam istilah ilmu hadis disebut dengan ikhtilaful hadis, ikhtilaf al-hadis. Jadi ada riwayat yang mengatakan Nabi mewarnai rambutnya, nanti ada riwayat lain mengatakan Nabi tidak mewarnai rambutnya. Yang mana yang kita ambil? Di sinilah para ulama kita kemudian melakukan pengkajian secara mendalam, menimbang-nimbang, membanding-bandingkan antara dua versi riwayat yang seakan-akan bertentangan itu. Jika keduanya bisa disatukan, bisa dicarikan dan ditemukan titik temu, maka metode yang diambil adalah al-jam'u wat taufiq, dipertemukan. Yang bisa diserasikan, diserasikan. Kalau tidak memungkinkan karena kontradiksi, satu ke barat, satu ke timur, tidak mungkin disatukan, tidak ada celah untuk dikompromikan, maka akan dilakukan metode berikutnya, yaitu tarjih. Atau ada juga yang mengatakan dilihat sejarah hadis itu. Dilihat sejarahnya, mana duluan, mana yang datang kemudian. Maka diberlakukan nasikh mansukh. Kalau tidak diketahui sejarahnya, mana yang duluan, mana yang belakangan, maka digunakan metode tarjih. Diunggulkan salah satunya. Dipilih salah satunya yang lebih kuat mana. Untuk menilai hadis ini lebih kuat atau lebih unggul tentu tidak mudah. Ada murajjih, tidak boleh kita mentarjih, memperkuat sesuatu tanpa murajjih, tanpa alasan kita melakukan tarjih pengunggulan itu.
Ada alasan-alasannya, ada faktor-faktor penguatnya. Sehingga tarjihnya itu berbobot, bermutu dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ditemukan tarjih, sudah diupayakan tidak juga kita menemukan mana yang lebih kuat, artinya sama-sama kuat. Ya sudah, tawakuf dulu. Tawakuf artinya pending dulu. Tunggu dulu sebentar, siapa tahu suatu saat ditemukan faktor penguat yang mengunggulkan salah satunya. Ya. Jadi inilah di antara contoh kasus ikhtilaf ini tentang riwayat yang menyebut bahwa Rasulullah menyemir atau mewarnai ubannya. Kalau kemarin kita sudah sepakat ya. Ternyata ada bab ke-6 Imam At-Tirmizi menyebutkan riwayat-riwayat itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Abdul Razak rahimahullah, hafizahullah, menukilkan atau menjelaskan perbedaan pendapat sahabat tentang apakah Rasulullah mewarnai rambutnya atau tidak. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Zadul Ma'ad karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ada sebuah kitab yang bagus sekali, kitab itu namanya Zadul Ma'ad. Sudah diterjemah itu. Saya dapat informasi Ibnul Qayyim menulis kitab itu dengan hafalannya dalam perjalanan. Jadi kitab yang tebal setebal itu dengan ribuan ayat, ribuan hadis, ribuan pendapat ulama dia tulis di luar kepala. Tidak perlu duduk di pustaka. Tidak perlu buka aplikasi Maktabah Syamilah, cari Google dan sebagainya. Ilmunya di kepala semua, mengalir, dia tuangkan dalam tulisan. Hebat ulama kita dulu ya. Makanya prinsip orang dulu, al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. Walaysa fis sutur, bukan di kitab, bukan di buku. Kalau kita ilmu di buku, flash disk, hard disk, di kepala kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kalau rusak komputer, rusak aplikasi ya sudah. Kita bengong nggak tahu mau bilang apa. Kenapa? Kehabisan bahan. Ibnul Qayyim menulis Zadul Ma'ad dalam perjalanan dengan hafalannya. Ayatnya, hadisnya, riwayatnya siapa, qaul ulama, luar biasa. Ribuan halaman dari hafalannya. Tidak perlu duduk di pustaka melihat referensi-referensi. Ini kehebatan mereka ya. Harus diakui itu. Jadi Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad ya, beliau mengatakan bahwasanya para sahabat berselisih tentang apakah Rasulullah menyemir atau mewarnai ubannya ataupun tidak. Kalau menurut Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu menyemir ubannya, mewarnai rambutnya. Kalau menurut Anas bin Malik, Rasulullah tidak pernah menyemir uban beliau. Tidak pernah mewarnai ubannya. Kemudian ada sahabat lagi yang ketiga, kelompok ketiga mengatakan, Rasulullah tidak pernah menyemir ubannya, tapi Rasulullah rajin meminyaki rambutnya dengan minyak. Kadang-kadang minyaknya bercampur parfum, minyak wangi. Rambut Rasulullah diminyaki dengan minyak wangi. Sehingga warna merah yang ada di rambut Rasulullah itu bukan karena diwarnai, bukan karena disemir, tapi karena pengaruh minyak rambut. Pengaruh minyak rambut sehingga merubah warna rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya yang ketiga ini mencoba menjembatani ya antara Anas dengan Abu Hurairah. Anas bilang bahwasanya Rasulullah tidak menyemir rambutnya, tapi ada riwayat mengatakan rambut Rasulullah itu merah, ubannya berwarna merah, sehingga dicarilah satu jalan keluar yang bisa menjembatani dua ini. Artinya Nabi benar tidak menyemir rambutnya, tapi warnanya tetap merah disebabkan karena pengaruh minyak rambut yang beliau gunakan. Jadi inilah kesimpulannya dalam bab ini sebenarnya.
Jadi yang mensyarah hadis ini terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan di awal. Baru kemudian dibuktikan dengan beberapa hadis ataupun riwayat dan penjelasan tentang riwayat-riwayat itu setelah dibandingkan dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi dikasih dulu kesimpulannya. Apa namanya? Deduktif ya. Kesimpulannya di awal baru nanti dibuktikan. Hadis ke-45. Al-Imam At-Tirmizi berkata, haddatsana Ahmad bin Mani'. Telah bercerita kepada kami Ahmad ibnu Mani'. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Hushaim. Ia berkata, telah bercerita kepada kami Abdul Malik ibnu Umair. Dari Iyad ibni Laqit. Ia berkata, telah bercerita kepada kami, padaku Abu Rimsah. Ia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'abnin li, bersama anakku. Jadi dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anaknya. Faqala ibnuka hadza, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah ini anakmu? Faqultu na'am ashhadu bih. Aku berkata, iya, ini anakku, sungguh-sungguh ini anak saya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yajni alaik. Jangan sampai anak itu berbuat jahat terhadap dirimu. Wala tajni alaih, dan jangan sampai engkau berbuat jahat terhadap dirinya. Qala, sahabat tadi mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar. Aku melihat uban Rasulullah berwarna merah. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan ini adalah hadis yang paling bagus yang diriwayatkan dalam bab ini dan paling terang, paling jelas. Karena riwayat-riwayat yang sahih menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki uban yang banyak sehingga perlu disemir rambutnya atau diwarnai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam hadis ini dijelaskan seorang sahabat bernama Abu Rimsah, nama aslinya adalah Rifa'ah ibni Yasrib At-Tamimi. Dia berkata, aku pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anakku. Di sini kalimat ini menunjukkan bahwasanya salah satu bentuk pendidikan pada seorang anak itu bahwa seorang ayah hendaknya membawa anaknya ke majelis-majelis kebaikan. Jadi berdasarkan riwayat ini, Abu Rimsah tadi membawa anaknya ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya seorang ayah membawa anaknya ke majelis-majelis ilmu, tempat-tempat yang baik. Atau ketika dalam rangka berziarah, menziarahi orang-orang yang alim atau sejenisnya, maka dia perlu mengajak anaknya jika memungkinkan. Karena ini merupakan bagian dari pendidikan yang baik terhadap mereka, agar mereka tumbuh dan besar dalam kecintaannya kepada ilmu dan ahli ilmu. Mencintai majelis ilmu dan terpaut hatinya dengan majelis ilmu, dengan tempat-tempat yang baik, tempat-tempat ibadah, serta mengambil pelajaran dari majelis-majelis tersebut. Jadi ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Makanya dulu majelis-majelis ilmu, tempat-tempat periwayatan hadis itu banyak dihadiri oleh anak-anak. Mereka hadir, mereka mendengar hadis-hadis itu disampaikan, dibacakan. Meskipun nanti meriwayatkannya ketika sudah dewasa. Jadi tahammulnya itu di waktu kecil, adanya itu di waktu besar. Tahammul itu artinya menerima hadis, menerima pelajaran di waktu kecil. Ketika sudah besar mereka ada menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Jadi boleh ilmu yang diterima di waktu kecil kemudian disampaikan di waktu besar. Karena syarat periwayatan itu harus baligh, itu syarat ada, bukan syarat tahammul. Kalau tahammul boleh di waktu kecil. Tapi waktu ada, waktu menyampaikannya harus sudah dewasa, baru diterima hadisnya.
Begitu juga syarat diterima riwayat harus muslim. Maksud muslim itu syarat ketika menyampaikan, bukan syarat ketika tahammul. Umpamanya ada orang waktu masih kafir dia bertemu Nabi, mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarnya waktu kafir. Tapi dia menyampaikan hadis itu waktu Islam. Apakah hadisnya diterima? Kenapa diterima? Padahal dia mendengarnya waktu kafir. Diterima karena syarat meriwayatkan hadis itu harus muslim, itu bukan syarat tahammul, tapi syarat ada. Ada istilah tahammul wal ada. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu, itu dia banyak meriwayatkan hadis ketika dia Islam, hadis-hadis yang dia dengar ketika masih kafir. Waktu kafir dulu dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia riwayatkan setelah Islam. Nah, jadi ini jangan salah paham ya. Kan itu ada kalau kita belajar ilmu hadis, supaya hadis seseorang diterima, riwayatnya diterima, harus orang Islam. Itu syaratnya. Ya oke, Islam, tidak ada masalah. Tapi kapan? Waktu menyampaikannya itu harus Islam. Ketika dia menyampaikan itu dia tidak Islam lagi, tidak boleh terima. Tidak terima itu hadisnya. Waktu mendengar tidak ada masalah. Waktu mendengar masih kecil, atau masih musyrik, masih kafir, tidak ada masalah. Dengar kapan saja. Tapi waktu menyampaikannya, dia harus balik, dia harus berakal, dia harus... Ada syarat-syarat. Jadi dibawa saja anak ini menghadiri majelis ilmu, tapi perlu diingatkan. Bawa ke masjid, bawa bagus, tapi harus dikasih arahan, pelajaran. Jangan buat ribut di masjid. Dididik anak kita itu. Ya, supaya dia memuliakan rumah Allah, menghormati orang-orang yang beribadah yang ada di sana. Jadi jangan dilepas begitu saja Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan dilepas begitu saja anak buat onar, buat ribut, dia dibiarkan begitu saja tanpa dinasihati. Jadi disampaikan baik-baik dengan hikmah ya.